Sahabat, pernahkah Anda bertanya, apakah perang di abad ke-21 masih dimenangkan dengan tank, rudal, dan senjata? Atau justru dimenangkan oleh sebuah tweet, sebuah video viral, sebuah hashtag, atau algoritma yang kita lihat setiap hari? Halo sahabat Tadarus, selamat datang kembali di 4 Days a Doctor. Ruang Tadarus, ruang tempat kita belajar bersama, membedah buku, mengupas gagasan, dan menganalisis fenomena yang membentuk dunia modern. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah buku yang menarik dengan kehidupan digital saat ini, yaitu Like War, karya daripada Singer dan Brooking yang dipublish pada tahun 2018. Buku ini mengungkap bagaimana media sosial telah berubah menjadi medan perang baru, tempat opini dibentuk, emosi dimanipulasi, propaganda disebarkan, bahkan demokrasi dan keamanan suatu negara dapat dipengaruhi tanpa satupun peluru ditembakkan. Apakah kita hanya pengguna media sosial? Atau sebenarnya kita adalah bagian dari sebuah perang informasi yang tidak kita sadari? Yuk, mari kita bedah bersama. Selamat datang di Tadarus. Isi buku Like War, The Weaponize of Social Media, dengan pendekatan reflektif kritis dan sistematis, merupakan buku yang lahir bukan dari ruang teori semata, tetapi dari perubahan nyata dalam karakter konflik global yang diamati langsung oleh penulis. Like War muncul pada momen ketika dunia memasuki fase baru, di mana perang tidak lagi dimulai dengan medan tempur, tetapi di ruang informasi. Penulis menunjukkan bahwa setiap revolusi komunikasi dalam sejarah, dari telegraf hingga radio, selalu diiringi oleh transformasi dalam perang. Misalnya, telegraf yang awalnya dipandang sebagai alat perdamaian, justru segera digunakan untuk mengirim perintah militer dan memperluas skala konflik. Dari sini terlihat pola historis yang menjadi fondasi daripada buku ini, di mana setiap teknologi komunikasi baru tidak hanya menghubungkan manusia, tetapi juga mengubah cara mereka berkonflik. Internet dan media sosial adalah fase paling radikal dari pola tersebut. Ya, jika telegraf mempercepat komunikasi antara negara, maka bagaimana dengan media sosial? Media sosial menghapus batas antara aktor, negara versus individu, menghilangkan jeda waktu dalam penyebaran informasi, mengubah publik menjadi partisipan aktif dalam konflik. Lebih jauh lagi, buku ini lahir dari pengamatan terhadap fenomena konkret, fenomena nyata yang ada di era modern, di mana konflik yang dipicu oleh interaksi digital, manipulasi opini publik melalui platform sosial, munculnya aktor non-negara yang memiliki pengaruh global. Ya, dengan kata lain, buku Like War ditulis untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana jika perang tidak lagi tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang mengendalikan apa yang mereka pikirkan. Sedikit biografi daripada penulis, bahwa Peter Wessinger merupakan seorang analis strategi dan pakar keamanan yang berfokus pada perubahan karakter perang di era modern. Latar belakang beliau tidak hanya akademik, tetapi juga praktisi yang banyak terlibat dalam analisis kebijakan pertahanan dan konflik global. Kemudian Emerson T. Brooking. Emerson T. Brooking merupakan peneliti yang berfokus pada peran media sosial dalam politik, propaganda, dan konflik. Ia mempresentasikan generasi baru analis yang melihat dunia digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sebagai arena kekuasaan. Kedua penulis ini sangat saling mengisi dan saling mempengaruhi. Kolaborasi yang sangat-sangat ciamik.
Kolaborasi antara Singer dan Brookings menciptakan perspektif yang unik, di mana Singer melihat secara makro, strategi militer dan geopolitik, sedangkan Brookings melihat secara mikro, di mana media sosial, perilaku digital, dan narasi. Oke sahabat, dalam buku ini dinyatakan bahwa perang itu sudah dimulai. Jadi like war itu bukan sekedar fenomena digital, tapi ia adalah suatu transformasi fundamentals dari hakikat konflik itu sendiri. Buku ini menunjukkan bahwa perang telah bergeser dari domain fisik menuju domain persepsi. Kalau dulu perang bertujuan menghancurkan tubuh, kini ia menargetkan pikiran. Media sosial menjadi medan perang baru, karena ia memenuhi 3 karakter utama konflik modern. Di antaranya seperti kecepatan, di mana informasi menyebar instan dan cepat, kemudian dilihat dari skala jangkauan global, dan juga psikologi, termasuk di dalamnya emosi sebagai senjata. Singer dan Brookings menegaskan bahwa internet bukan hanya jaringan komunikasi, tetapi telah menjadi battlefield, di mana perhatian manusia diperebutkan. So, dalam realitas ini, Singer dan Brookings menyatakan bahwa setiap individu itu bukan hanya pengguna, tetapi juga target dan sekaligus amunisi dalam perang informasi. Masuk pada chapter 1. Pada bab ini, membuka dengan realitas bahwa konflik kini menyebar seperti virus. Perang tidak lagi dimulai oleh negara saja, tetapi oleh individu, kelompok kecil, bahkan interaksi sehari-hari di media sosial. Singer menunjukkan bagaimana konflik digital memiliki kemampuan untuk melampaui batas geografis dan masuk ke kehidupan sehari-hari. War goes viral. Gagasan awal yang menjelaskan perubahan mendasar dalam wajah konflik modern. Perang tidak lagi terjadi di medan tempur fisik, tetapi telah berpindah ke ruang digital. Khususnya saat ini kita lihat di media sosial, di mana informasi menjadi senjata utama. Ya, kalau kita melihat konsepnya, dalam buku ini, konsep ini berangkat dari observasi bahwa internet dan media sosial telah mengaburkan batas antara perang, politik, dan komunikasi publik. Dalam dunia yang terkoneksi, sebuah tweet, video, atau meme dapat memiliki dampak strategis yang setara, bahkan lebih besar dibandingkan peluru atau bom. Yang menarik juga, ada satu bahasan yang dijelaskan oleh Singer bahwa sebuah senjata baru, di mana dijelaskan bahwa saat ini dari cyber ke like war dinyatakan bahwa jika cyber war berfokus pada peretasan sistem, maka war goes viral, menandai terjadinya pergeseran ke peretasan manusia, mind hacking. Yaitu target utamanya apa? Bukan lagi infrastruktur, melainkan persepsi, emosi, dan opini publik. Viralitas menjadi senjata. Siapa yang menguasai perhatian publik, maka ia akan menguasai narasi. Viralitas sebagai kekuasaan strategis. Dalam konsep ini, Singer menjelaskan what spread wins. Apa yang viral akan menentukan kemenangan. Bukan kebenaran utama, melainkan daya sebar, engagement, like, share, retweet, sehingga terjadi propaganda tidak lagi top-down, tapi menyebar horizontal seperti virus. Informasi palsu dapat mengubah hasil konflik nyata. Narasi digital bisa memicu aksi, fisik, protes, kekerasan, bahkan perang. Kemudian terjadi juga demokratisasi perang informasi. War goes viral
yang menandai bahwa aktor perang tidak lagi terbatas pada negara atau militer. Individu biasa bisa menjadi tentara digital, influencer, troll, bot, bahkan gamer ikut membentuk konflik. Teroris dan negara menggunakan teknik marketing layaknya selebriti. Ya, fenomena ini membuat perang menjadi partisipatif dan masif, melibatkan jutaan orang secara simultan. Medan perang baru terbentuk. Smartphone menjadi satu field di mana medan perang kini ada di genggamannya. Timeline media sosial sama dengan battlefield. Algoritma menjadi senjata distribusi, atensi manusia dan sumber daya utama. Akibatnya apa? Perang menjadi tidak terlihat, tetapi terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terjadi kaburnya batas realitas. Salah satu tesis penting yang Singer highlight di sini, apa yang terjadi online tidak lagi terpisah dari dunia nyata. Terjadi Twitter wars dapat menimbulkan korban yang nyata. Disinformasi dapat mempengaruhi pemilu dan stabilitas negara. Kebenaran menjadi kabur karena dibanjiri oleh narasi bersaing. Sehingga dari chapter ini apa yang kita bisa ambil? Bahwa perang informasi bersifat viral, bukan linear. Emosi lebih cepat menyebar daripada fakta. Setiap individu dapat menjadi pemicu konflik. Online dan offline menjadi tidak terpisahkan. Contohnya, banyak kasus yang bisa kita lihat, sahabat. Fenomena cyber-tagging, cyber-banging, yang menunjukkan bagaimana konflik satu bisa dimulai atau diprovokasi dari provokasi online dan berujung pada kekerasan. So, war goes viral bukan sekedar tentang teknologi, tetapi tentang pergeseran ontologi kekuasaan. Dari kekuasaan fisik menjadi ke kekuatan naratif. Dari kontrol wilayah ke kontrol perhatian. Dari senjata kinetik ke senjata simbolik. Dalam kerangka ini, sahabat, perang modern adalah perang makna, war of meaning. Siapa yang mengendalikan cerita, ia yang mengendalikan realitas. Sehingga konsep war goes viral adalah pintu masuk untuk memahami dunia yang kemudian dirumuskan lebih sistematis dalam buku Like War ini. Oke, sahabat Tadarus, kita masuk pada chapter 2 tentang Every Wire a Nerve. So, pada bab ini sangat menarik karena bab ini menelusuri sejarah komunikasi dari tulisan hingga internet. Sehingga menunjukkan bahwa setiap revolusi komunikasi selalu mengubah struktur kekuasaan. Dan menurut Singer, internet adalah puncaknya. Menurut Singer, bahwa every wire a nerve adalah gagasan historis yang digunakan dan menjelaskan bahwa sejak awal modernitas, jaringan komunikasi telah menjadi sistem saraf perang. Istilah ini digunakan oleh Singer dan Brokin untuk menjelaskan bahwa gagasan historis ini berasal dari mulai era telegraf di abad 19, ketika kabel-kabel komunikasi dianalogikan sebagai urat saraf yang menghubungkan pusat komando dengan medan tempur. Jika kabel ini putus, maka tubuh militer menjadi lumpuh. Jadi, pada bab 2 ini, inti gagasan utama yang dijelaskan oleh Singer dan Broking adalah perang sebagai sistem saraf. Dalam konsep ini, perang tidak hanya soal pasukan dan senjata, tetapi tentang aliran informasi. Sekali lagi, dalam penjelasan di sini dijelaskan bahwa
perang tidak hanya soal pasukan dan senjata, tetapi tentang aliran informasi. Telegraf dianggap sebagai saraf, komando pusat dianggap sebagai otaknya, pasukan di lapangan dianggap sebagai anggota tubuh, dan artinya tanpa komunikasi, kekuatan militer akan kehilangan koordinasi dan arah. Kemudian di bab 2 ini juga menjelaskan tentang kontrol informasi sama dengan kontrol perang. Kenapa? Karena sejak era telegraf hingga radio dan televisi, siapa yang menguasai jaringan komunikasi maka akan menguasai strategi. Pemutusan komunikasi musuh tentunya akan berdampak untuk melemahkan kemampuan bertempur. Adanya juga strategi penyadapan, memberikan keunggulan taktis bagaimana pasukan bergerak. Konsep ini clear menjadi dasar berkembangnya perang sinyal atau sinyal warfare. Dan tentunya berpengaruh terhadap dunia intelijen modern. Kemudian dijelaskan pula terjadi pergeseran teknologi dari kabel ke cloud. Singer dan Brookings menunjukkan evolusi ini sebagai sesuatu evolusi yang sangat signifikan. Dulu contohnya kabel telegrafi secara fisik, kini kita lihat jaringan digital melalui sistem yang sangat signifikan dan berpengaruh melalui internet dan menjadinya adanya media sosial. Tapi prinsipnya tetap sama. Jaringan adalah saraf. Hanya mediumnya saja yang berubah. Jadi terjadinya perubahan ini akan berdampak terhadap perubahan skala dan kecepatan. Perbedaan mendasar antara dulu dan sekarang. Kalau telegraf itu lambat, terbatas, dan terpusat. Tapi sekarang media sosial itu sangat instan, global, terdesentralisasi. Akibatnya apa terhadap serap perang yang kini terjadi? Lebih cepat dari refleks manusia, lebih cepat dari batas negara, lebih sulit dikendalikan. Sehingga apa yang kita ambil dari pembelajaran bab 2 ini, bahwa teknologi komunikasi selalu mengubah perang dan politik. Internet adalah evolusi dari telegraf, printing press, dan lainnya. Informasi menjadi komoditas utama, koneksi global menciptakan realitas baru. Itu yang kita lihat saat ini. Sehingga konsep daripada every wire a nerve adalah fondasi dari gagasan war goes viral. Jika dulu kabel adalah saraf, kini platform digital adalah sistem saraf global. Kalau dulu informasi menggerakkan tentara, pasukan, kini informasi menggerakkan masyarakat luas. Jika dulu targetnya koordinasi militer, kini targetnya kesadaran publik. Jadi evolusi ini melahirkan konsep like war, perang berbasis perhatian dan viralitas. Konsep ini mengandung pergeseran penting yang perlu sahabat pahami. Dari tubuh biologis ke tubuh sosial atau society as network organism. Dari perang fisik menjadi ke perang persepsi. Dan dari kontrol wilayah ke kontrol arus informasi. Pada bab 3, poin-poin menarik yang akan kita bahas dalam ruang tadarus ini, sahabat, bahwa bab ini menjelaskan perhatian manusia merupakan teritori baru dalam perang. Dalam era modern dan era digital saat ini, medan perang tidak lagi berada di darat, laut, dan udara. Tapi apa? Melainkan di ruang perhatian manusia. Inilah yang disebut oleh Singer sebagai attention economy. Sebuah kondisi di mana perhatian menjadi sumber daya paling berharga, lebih langka daripada informasi itu sendiri. Jadi, konsep ini dalam bab 3 menjadi pusat pemikiran Singer dan Brookings untuk menggali lebih dalam. Jadi, menurut mereka, mengatakan bahwa siapa yang menguasai perhatian, maka ia akan menguasai realitas.
Perhatiannya sebagai apa? Sebagai bahan bakar baru, the new fuel. Kalau di masa lalu kekuasaan itu ditentukan oleh tanah atau feudalism, industri, kapitalisme, informasi di digital awal, kini bergeser menjadi attention, perhatian manusia. Kita ambil contoh platform seperti Facebook, TikTok, X, YouTube. Platform ini tidak hanya menyebarkan informasi, tapi mereka memanen perhatian. Ya, kita bisa lihat ya, semakin lama kita scroll, semakin tinggi nilai ekonomi. Semakin emotional content, semakin tinggi engagement. Perhatian dikonversi menjadi data, AdSense, iklan, dan kekuasaan. Dan semuanya itu terjadi dan memerlukan perhatian manusia. Kemudian dalam bab ini dibahas juga tentang dari informasi ke manipulasi emosi. Dalam battlefield ini diperebutkan bukan hanya fakta, tetapi reaksi. Kita ingin melihat bagaimana reaksi itu bisa dimanipulasi, bagaimana reaksi itu bisa dikomodifikasi, berupa kemarahan, ketakutan, kebencian, identitas, dan seterusnya. Jadi algoritma secara sistematis akan memperkuat konten yang ada, memicu emosi kuat, menciptakan polarisasi, membuat orang tidak bisa berhenti melihat. Maka yang viral bukan yang benar, tetapi yang memicu emosi itu sendiri. Sehingga pada titik akhirnya algoritma dijadikan sebagai senjata. Jika dulu senjata adalah senapan, kini algoritma sama dengan sistem targeting. Data sebagai amunisi, pengguna dijadikan battlefield atau medan tempur, sehingga algoritma bekerja dengan logika sederhana. Tunjukkan apa yang membuat pengguna bertahan lebih lama. Namun, dampaknya tentu akan kompleks, membentuk opini publik, memperkuat bias atau echo chamber, dan memecah masyarakat menjadi kubu. Ini adalah bentuk baru dari soft power yang sangat agresif, yang akan berdampak terhadap demokratisasi dan sekaligus disrupsi. Attention ekonomi membuat semua orang bisa menjadi aktor, influencer, buzzer, bot, bahkan individu biasa. Namun konsekuensinya, kebenaran kehilangan otoritas, noise mengalahkan substansi, keahlian kalah oleh popularitas, dunia menjadi loud, fast, but shallow. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil dari bab 3 ini adalah attention equals power. Perhatian sama dengan kekuasaan. Algoritma menentukan visibilitas, viralitas mengalahkan kebenaran. Pada bab selanjutnya, di bab 4, tentang weapons, narrative, and emotions, Singer menjelaskan bahwa kemenangan ditentukan oleh kemampuan membentuk cerita. Ya, dalam Battlefield's Attention Economy, senjata paling efektif bukan lagi teknologi semata, melainkan narasi yang tepat dan emosi yang kuat. Inilah inti dari perang modern saat ini. Seperti yang Peter and Brookings katakan dalam bab 4, bahwa orang tidak bergerak karena fakta, tetapi karena cerita yang mereka rasakan. Narasi membentuk realitas. Narasi bukan sekedar cerita. Ia adalah kerangka makna yang menentukan bagaimana seorang memahami dunia. Faktanya bisa sama, tetapi narasinya bisa berbeda. Narasi memilih mana yang ditonjolkan dan mana yang disembunyikan. Maka narasi ini akan menciptakan sense of making kolektif. Siapa yang mengontrol narasi, ia akan mengontrol persepsi publik. Kemudian, emosi. Emosi mesin penggerak viralitas.
Jika narasi adalah struktur, maka emosi adalah energinya. Platform seperti TikTok, Facebook, YouTube secara tidak langsung memperkuat konten yang memicu kemarahan, rasa takut dan ancaman, kebanggaan identitas, rasa kita versus mereka. Jadi, emosi tinggi itu akan berdampak terhadap engagement yang tinggi. Kemudian akan berdampak terhadap jangkauan yang luas. Itulah sebabnya konten yang membuat marah sering lebih viral daripada yang membuat paham. Konten yang membuat sedih akan lebih viral daripada yang membuat biasa-biasa saja. Formula ini merupakan menjadi senjata modern bahwa gabungan narasi dan emosi menciptakan senjata yang sempurna. Narasi sederhana ditambah dengan emosi yang kuat, ditambah dengan distribusi yang cepat, akan berdampak masif. Mudah dipahami tapi tidak kompleks. Hitam putih tidak ambigu. Menyentuh identitas, agama, bangsa, kelompok, memicu reaksi instan. Inilah logika-logika di balik propaganda modern, meme politik, hingga terjadi disinformasi. Sehingga pergeseran dari propaganda ke participatory warfare berbeda dengan propaganda klasik yang bersifat top-down. Saat ini, setiap orang bisa membuat narasi, setiap orang bisa berpartisipasi, setiap orang bisa menyebarkan emosi, setiap orang bisa menjadi aktor perang. Perang menjadi partisipatif dan masif. Satu postingan bisa memicu opini publik, bisa memobilisasi massa, bahkan memicu konflik nyata. Nah, resikonya bagaimana? Ketika emosi mengalahkan kebenaran, masalah terbesar dari senjata ini adalah, sahabat, kebenaran menjadi sekunder. Verifikasi kalah oleh kecepatan. Kompleksitas kalah oleh simplifikasi. Dunia digital menghilangkan jarak refleksi. Semua menjadi reaksi instan. Kekuasaan bekerja melalui produksi kebenaran yang dipercayai, bukan yang objektif. Oke, sahabat, ruang tadarus. Gimana? Dari chapter 1 sampai chapter 4, sekarang kita masuk ke chapter 5 tentang new player. Pada chapter ini sangat menarik karena dibahas beberapa poin yang sangat berkaitan dengan era-era modern saat ini. Dalam chapter 5 ini, Singer menjelaskan bahwa negara bukan lagi satu-satunya pemain. Individu dan kelompok kecil kini memiliki kekuatan besar. Jika dulu perang hanya dimonopoli oleh negara dan militer, maka di era saat ini, menurut buku Like War yang dibahas oleh Singer and Brookings, peta aktor itu telah berubah secara radikal. Perang kini menjadi terdesentralisasi, partisipatif, dan tanpa batasan formal. Siapapun yang memiliki akses ke internet dapat menjadi bagian daripada konflik global, katanya. Kemudian, individu itu sendiri dari penonton bisa bergeser menjadi aktor. Di era digital sekarang, satu akun bisa menjangkau jutaan orang. Satu opini bisa membentuk persepsi publik. Satu video bisa memicu mobilisasi massa. So, saat ini individu biasa bisa menjadi content creator, penyebar narasi, bahkan bisa mendeklar sebagai pejuang ideologi. Setiap orang saat ini adalah node dalam jaringan perang informasi. Kemudian ada influencer. Influencer merupakan kekuatan soft power baru. Tokoh dengan pengikut besar di platform seperti TikTok, YouTube, Instagram memiliki legitimasi sosial, memiliki legitimasi sosial, kepercayaan audiens, kemampuan framing narasi. Nah, ini yang sering digunakan pada saat-saat politik, kemampuan framing narasi. Mereka bisa mengangkat isu, bisa mengubah opini, bahkan mempengaruhi arah diskursus politik. Mereka ini adalah media berjalan dengan daya pengaruh tinggi yang dapat
dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun digunakan oleh institusi. Kemudian ada juga yang troll, bot, dan disinformasi yang terorganisir. Kenapa? Karena kenyataannya saat ini, menurut Singer, tidak semuanya itu aktor bersifat organik. Ada juga yang menyebarkan provokasi yang melalui troll farm, atau memperkuat viralitas dengan adanya bot otomatis yang terus continue, atau ada cyber army, operasi yang terkoordinasi. Ciri utamanya jika ini bergerak, itu volumenya tinggi, pesan yang konsisten, manipulasi algoritma. Mereka menciptakan ilusi bahwa sebuah opini adalah mayoritas. Kemudian ada juga non-state actors, dari teroris hingga aktivis. Kelompok non-negara kini memanfaatkan ruang digital terjadi pada kelompok-kelompok ekstrim, memberikan propaganda global atau aktivis, mobilisasi sosial. Bahkan ada komunitas online yang membangun identitas kolektif. Perang tidak lagi soal negara versus negara, tetapi sekarang narasi versus narasi, komunitas versus komunitas. Ya, itulah yang terjadi dan dibahas oleh Singer. Kemudian platform yang ada dijadikan sebagai arena, arbiters. Platform digital bukan sekedar tempat, bukan hanya sekedar tempat mereka. Jadi, mereka ini semua menjadikan platform sebagai arena pertarungan, sekaligus wasit melalui algoritma. Perusahaan seperti Facebook, YouTube secara tidak langsung menentukan apa yang terlihat, mengatur distribusi informasi, mempengaruhi arah opini publik. Mereka mempunyai hak untuk mempertahankan atau men-take down atau menggagalkan atau menghalangi segala yang berpengaruh terhadap sistem mereka. Mereka menjadi aktor tidak langsung dengan kekuatan besar. Nah, sekarang kita masuk pada AI dan masa depan aktor perang. Dengan berkembang AI, bot menjadi lebih cerdas, deepfake semakin realistis, produksi konten menjadi instan. Aktor perang ke depan mungkin bukan manusia ya, tetapi sistem otomatis yang mempengaruhi kita. Ya, seperti yang tadi kita udah jelaskan, kemudian kita masuk pada chapter 6, sahabat ruang tadarus, bahwa Singer menjelaskan bahwa platform digital bukan netral. Ia membentuk realitas melalui algoritma. Dalam evolusi like war, jika aktor adalah pemain, maka platform adalah arena tempat perang berlangsung. Namun berbeda dari medan perang klasik, arena ini tidak netral. Ia dirancang, diatur, dan dimonetisasi oleh entitas tertentu yang sekaligus menjadi arsitek realitas digital. Pemikiran Singer dan Broking pada chapter 6 ini menekankan bahwa platform bukan sekedar wadah komunikasi, tetapi infrastruktur kekuasaan. Platform ini bukan netral. Contohnya kita ambil Facebook, YouTube, TikTok. Mereka bekerja dengan logika tertentu, memaksimalkan engagement, mempertahankan perhatian pengguna, dan tentunya mengoptimalkan profit daripada iklan atau AdSense. Artinya, apa yang kita lihat bukan apa yang ada, tetapi apa yang diprioritaskan algoritma. Algoritma itu sendiri, sahabat, sebagai arsitek realitas. Algoritma menentukan konten mana yang muncul, konten mana yang tenggelam, siapa yang didengar, siapa yang tidak bekerja. Jadi semuanya itu editor tanpa wajah, kurator tanpa transparansi, gatekeeper tanpa akuntabilitas penuh. Sehingga dalam konteks ini, sahabat, realitas publik dibentuk oleh sistem yang tidak kita lihat. Kemudian terjadi amplifikasi dan distorsi. Platform tentunya memiliki dua kekuatan utama,
bagaimana platform ini melakukan amplifikasi dan melakukan distorsi. Pada saat melakukan amplifikasi, mereka memperbesar pesan tertentu secara eksponensial, membuat hal kecil menjadi besar, dan melakukan distorsi pun, mereka bisa dapat menyederhanakan sesuatu isu kompleks menjadi sederhana, memperkuat polarisasi, menciptakan echo chamber. Hasilnya apa? Dunia yang telah lebih ekstrim daripada kenyataan. Kemudian yang selanjutnya, modernisasi dan antara kebebasan dan kontrol. Platform-platform ini berperan sebagai wasit. Mereka mempunyai kekuatan, menghapus konten, menandai informasi, membatasi distribusi. Namun apa yang akan muncul menjadi dilema? Jika terlalu bebas, chaos dan disinformasi. Terlalu ketat, sensor dan bias. Platform berada di antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Kemudian, Singer pun membahas tentang monetisasi konflik. Platform dapat memilih konten mana yang kontroversial, emosional, memecah belah, dan cenderung menghasilkan. Ya, tentunya seperti para sahabat paham dan tahu, lebih banyak kita klik, lebih banyak waktu tayang, kemudian lebih banyak keuntungan. Secara tidak langsung, konflik ini bisa dikomodifikasi, alias konflik bisa menjadi komoditas. Dan sekarang ini banyak terjadi, platform sebagai aktor geopolitik. Perusahaan teknologi kita memiliki kekuatan, kemampuan mempengaruhi hasil pemilu, membentuk opini global, menentukan visibilitas isu internasional. Mereka bukan lagi sekedar perusahaan, tetapi aktor geopolitik baru. Sehingga apa yang kita pahami pada chapter 6 ini, kita melihat bahwa trending topik selalu atau sebagai konstruksi realitas sosial. Kita tidak melihat dunia, kita melihat hasil kurasi daripada sistem. Sahabat Ruang Guru, pada chapter 7 ini, Shadow Forces. Ya, bab ini membahas tentang operasi terorganisir dalam manipulasi informasi. Dalam buku Lake War, dijelaskan bahwa di medan Lake War tidak semua aktor terlihat jelas. Di balik viralitas ada pasukan bayangan yang bekerja secara sistematis. Siapa pasukan bayangan itu? Yaitu troll, bot, dan mesin disinformasi. Inilah kekuatan yang sering tidak disadari, tetapi sangat menentukan arah opini. Seperti yang dibahas oleh Singer dan Brooking. Jika narasi adalah senjata, maka mereka adalah mesin distribusinya. Seperti yang sahabat ketahui, troll merupakan provokator emosi. Troll adalah akun individu atau akun yang terorganisir yang bertujuan memancing emosi, baik marah, benci, takut, kemudian bisa memicu konflik, mengganggu diskusi rasional, ya. Nah, ciri khas pergerakan troll ini, dia adanya munculnya komentar yang provokatif, menyerang personal, memutarbalikkan konteks. Tujuannya memang bukan debat, tetapi mengacaukan ruang percakapan. Kemudian dengan ditambahnya adanya bot. Bot itu apa? Mesin amplifikasi. Bot adalah akun otomatis yang dirancang untuk menyukai, like, dislike, membagikan, share, retweet, mengomentari konten secara massal. Fungsinya apa sih bot ini? Menurut Singer bahwa bot ini adalah membuat atau membentuk konten yang tampak populer, menciptakan ilusi dukungan besar, memanipulasi algoritma platform. Dalam skala besar nih,
Booth bisa mengangkat narasi tertentu hingga terlihat sebagai kebenaran publik. Kemudian adanya disinformasi atau sebagai senjata utama. Disinformasi ini bukan sekedar berita salah, ia dalam konteks di sini adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menipu dan mempengaruhi. Jadi disinformasi bukan sekedar berita salah, tetapi membentuk suatu informasi yang sengaja dibuat untuk menipu dan mempengaruhi, yang bentuknya itu dalam konteks fake news misalnya, manipulasi data, narasi yang dipotong sebagian, deepfake yang berbasis AI seakan-akan akan real. Tujuannya apa sih? Jadi untuk membingungkan publik, merusak kepercayaan, kemudian menciptakan ketidakpastian. Nah, ketika semua tampak meragukan, orang akan kehilangan pijakan pada kebenaran. Sehingga pada titik akhirnya akan membentuk suatu ekosistem yang terkoordinasi, yang membuatnya berbahaya bukan hanya masing-masing elemen tetapi sinerginya. Seperti yang tadi dijelaskan dari awal bahwa troll memicu emosi, booth memperbesar jangkauan, disinformasi menyediakan bahan cerita. Hasilnya apa? Narasi palsu yang ternyata nyata dan masif. Sehingga akan membentuk ilusi ke realitas. Dampak nyata dari operasi ini akan membentuk opini publik, mempengaruhi semua keputusan yang baik, bahkan dapat mempengaruhi hasil pemilu, memicu konflik sosial, merusak kohesi masyarakat. Jadi dunia digital tidak lagi sekedar refleksi realitas, tapi ia menciptakan realitas itu sendiri. Yang pada titik akhirnya, bahwa sekarang ini kita mengalami evolusi yang sangat signifikan, yaitu AI dan deepfake. Perkembangan terbaru memperkuat fenomena ini. AI menghasilkan konten dalam skala besar. Deepfake membuat kebohongan terlihat otentik. Kemudian adanya otomatisasi membuat operasi lebih murah dan cepat. Kedepannya, batas antara nyata dan palsu akan semakin kabur, sahabat. Perang hari ini tidak selalu menyerang tubuh ya, tetapi menyerang pikiran. Jadi perlu kita pastikan bahwa yang paling berbahaya bukan kebohongan itu sendiri, tetapi ketika kebohongan terasa seperti kebenaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada chapter 8. Pada bab 8, The Future Battle Space, Singer memproyeksikan masa depan dengan AI dan deepfake. Sebagai bab penutup dari buku Like War, Peter, Singer, and Brookings ini bukan hanya sekadar memprediksi tentang teknologi, tetapi sebuah peringatan bahwa perang ke depan akan semakin tidak terlihat, semakin personal dan semakin sulit dibedakan dari kehidupan sehari-hari. AI merupakan mesin narasi tanpa batas. Perkembangan kecerdasan buatan mengubah skala permainan, di mana konten dapat diproduksi otomatis dan masif. Narasi bisa dipersonalisasi untuk setiap individu. Interaksi terasa semakin manusiawi. Ya, tidak ada lagi satu pesan untuk semua, tetapi pesan yang disesuaikan untuk setiap pikiran. Resikonya apa? Manipulasi menjadi lebih luas dong. Manipulasi menjadi akan lebih halus. Propaganda menjadi tidak terdeteksi. Dan manusia sulit membedakan mana organik dan mana sintesis. Akhirnya, deepfake dan krisis realitas. Dengan teknologi deepfake yang muncul, video bisa dipalsukan dengan secara realistis. Suara bisa ditiru secara sempurna. Identitas bisa direkayasa. Dampaknya apa? Kepercayaan terhadap bukti visual runtuh. Karena seeing is believing. Tidak lagi berlaku dengan kondisi ini. Bukan hanya kebohongan yang berbahaya, tetapi hilangnya kepercayaan terhadap kebenaran itu sendiri, yang pada ujungnya adanya hyper-personalized warfare.
Perang tidak lagi bersifat massal, tetapi berbasis data individu, menargetkan psikologi personal, menyesuaikan pesan secara real time. Setiap orang bisa berada dalam realitas yang berbeda. Fenomena ini akan memperkuat terjadinya echo chamber, polarisasi ekstrim, dan fragmentasi sosial. Kita lihat yang akan datang adanya perkembangan dari screen ke immersive reality. Perkembangan menuju augmented reality, adanya virtual reality, metaverse, yang akan membuat perang tidak hanya dilihat tetapi dialami. Narasi tidak lagi sekedar dibaca atau ditonton, tetapi dirasakan secara imersif. Platform akan sebagai infrastruktur global. Platform digital akan semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, menjadi infrastruktur sosial, mempengaruhi ekonomi, politik, dan budaya. Perusahaan teknologi akan memiliki peran yang semakin besar sebagai penentu realitas global. Tapi sahabat, Singer pun meng-highlight bahwa ini akan menghadapi tantangan etika, regulasi, dan kesadaran. Karena masa depan like war akan menghadirkan pertanyaan besar. Siapa yang mengatur algoritma? Siapa yang bertanggung jawab atas disinformasi? Bagaimana melindungi publik tanpa membatasi kebebasan? Solusinya tidak hanya teknis, tetapi juga literasi digital, kesadaran kritis, dan etika kolektif. Ya, sebagai kesimpulan dari pembahasan buku ini di ruang tadarus, sahabat. Jadi, dalam perspektif yang saya pahami bahwa kesimpulannya bahwa like war itu akan menunjukkan bahwa kekuatan terbesar di era modern bukanlah militer, tetapi kemampuan membentuk persepsi. Media sosial mengubah perang menjadi sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata dampaknya. Sesuatu yang dipertaruhkan bukan hanya saja kebenaran, tetapi kesadaran manusia itu sendiri. Jadi, peta perubahan mendasar dalam cara kekuasaan bekerja di abad ke-21 ini, dari senjata fisik ke senjata psikologis, perang ini telah berevolusi dari peluru ke pesan, dari tank ke timeline, dari wilayah ke perhatian. Yang diperebutkan bukan lagi tanah, tetapi pikiran manusia. Perhatian adalah medan tempur. Dalam dunia yang dipenuhi informasi, perhatian menjadi langka. Yang paling menarik, perhatian akan berpengaruh, maka perang modern adalah perang untuk dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian narasi mengalahkan fakta. Kemenangan tidak ditentukan oleh kebenaran, tetapi oleh sebuah cerita. Seberapa kuat cerita itu dibentuk, seberapa dalam emosi yang ditimbulkan, dan seberapa luas penyebarannya. Realitas publik dibentuk oleh apa yang dipercaya, bukan apa yang benar. Dan kesimpulan selanjutnya dalam buku ini, semua orang adalah aktor. Perang tidak lagi eksklusif. Individu, influencer, bot, bahkan algoritma menjadi faktor-faktor yang bagian daripada itu, sistem itu sendiri. Semua menjadi bagian dari ekosistem konflik. Kita bukan hanya penonton, kita adalah partisipan. Kemudian platform menjadi infrastruktur kekuasaan. Platform digital bukan netral. Mereka menentukan visibilitas, mengatur distribusi, memonetisasi perhatian. Mereka adalah arsitek arena tempat realitas dibentuk.
kemudian masa depan. Masa depan berkaitan dengan krisis realitas, dengan ada AI, deepfake, dan personalisasi ekstrim. Batas antara nyata dan palsu semakin kabur, kepercayaan menjadi rapuh, setiap orang hidup dalam realitasnya sendiri. Ya, itu merupakan tantangan terbesar, bukan teknologi semata, tetapi kemampuan manusia untuk tetap berpikir kritis. Buku ini menunjukkan bahwa perang modern adalah perang makna, persepsi, dan kesadaran. Ciri khas daripada ruang tadarus, sahabat, kita akan selalu melakukan refleksi dari setiap pembahasan yang kita lakukan. Ya, dalam perspektif yang kita pikirkan sebagai bagian dari refleksi, bahwa kita hidup dalam arus yang tak terlihat. Kita hidup di dunia di mana setiap like adalah pilihan, dan setiap pilihan adalah posisi dalam perang. Kita telah membaca, membahas, atau kita diarahkan untuk membaca, dan atau kita diarahkan untuk membahas. Kita berpikir atau kita hanya merespon. Mungkin pertanyaan paling jujur bukan apakah kita sadar, tetapi seberapa dalam kita sudah tidak sadar. Dan mungkin di tengah kebisingan saat ini, sahabat, perlawanan pertama adalah diam dan step back dan mulai berpikir kembali. Di titik ini, kita tidak lagi sekedar membaca atau mendalami, memahami, atau mengkaji karya daripada Peter Singer dan Brooking. Kita sebenarnya sedang membaca diri kita sendiri di dalam dunia yang perlahan membentuk cara kita melihat, merasa, dan bereaksi. Setiap hari kita scroll tanpa henti. Kita bereaksi tanpa jeda. Kita menyerap tanpa menyaring. Namun jarang kita bertanya, siapa yang menentukan apa yang kita lihat? Ya, berapa kali kita marah sebelum memahami, percaya sebelum memverifikasi, membagikan sebelum merenungkan. Disinilah medan perang itu sebenarnya bekerja. Bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Kita korban, aktor, atau keduanya. Kita mungkin merasa hanya pengguna, hanya penonton, hanya bagian kecil. Namun setiap like, share, dan komentar adalah bagian dari arus besar. Kita bukan hanya terdampak, kita ikut membentuk dunia itu. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang perang, sahabat. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita memahami dan bagaimana kita bereaksi. Buku Like War atau gagasan Singer dalam karyanya bukan sekedar konflik digital. Ini adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana kita bisa dibentuk. Tanpa kita sadari, kita hidup di dunia di mana perhatian diperebutkan, di mana narasi membentuk realitas, di mana emosi menggerakkan keputusan. Baik sahabat Ruang Tadarus, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kali ini.
Jika dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau interpretasi yang kurang berkenan, semua itu semata-mata berasal dari keterbatasan persepsi dan penilaian pribadi. Dengan rendah hati, saya mohon maaf. Kami sangat terbuka untuk masukan, komentar, kritik, dan saran agar ini menjadi ruang refleksi kita, ruang refleksi pribadi saya, agar bisa terus bertumbuh dan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan Anda. Salam hangat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sukses selalu, sehat selalu, dan teruslah berpikir kritis, dan teruslah berkarya. Terima kasih. Pada akhirnya, ini bukan tentang perang. Ini tentang kita. Tentang bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita bereaksi. Konsep like war, karya Singer, bukan sekedar konflik digital. Ini adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana kita bisa dibentuk tanpa kita sadari. Kita hidup di dunia di mana perhatian diperebutkan, di mana narasi membentuk realitas, di mana emosi menggerakkan keputusan. Baiklah sahabat Ruang Tadarus, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kali ini. Jika dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau interpretasi yang kurang berkenan, semua itu semata-mata berasal dari keterbatasan persepsi dan penilaian pribadi. Dengan rendah hati, kami sangat terbuka untuk masukan, komentar, kritik, dan saran, dan saya mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam pembahasan ini, agar ruang tadarus, ruang refleksi ini, agar bisa terus bertumbuh dan menjadi lebih baik ke depannya. Saya mohon masukan dari sahabat tadarus semuanya. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, insyaallah. Sukses selalu, sehat selalu, dan teruslah berpikir, dan teruslah berkarya. Terima kasih.